Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim wa ana wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak RW 07, Bapak Beni serta para pengurus dan juga orang tua kami, Bapak Haji Warjunaid, juga para jamaah ta'lim Nurul Barokah yang insyaallah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Allah memberikan karunia anugerah nikmat yang besar kepada kita, anugerah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, sehingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul, bermuajaah, bersilaturahmi yang insyaallah mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Sebelumnya kita hadrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah kepada Rasulullah menjadikan tambah rasa cinta kita di hati kita dan selalu mengingat Allah dan mengingat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadini wa kulli niyatin saliyah wa la hadrati nabiyika wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la ni wa azwaji wa dhurriyyati wa li baiti wa asbi jirani kiram syurillahi laumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin washabati tahirin susan sadati Nabi Bakrin Siddiq Muhammad bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain asanukal barakah ya Allah wa salamatan bi barakati sahabati Rasulillah ajma'in wa bi barakati dzurriyyati Rasulillah ajma'in wal awliya'i salin wal ulama'il amilin wal mu'allifil mukhlisin wal mujahidin bi sabili syunillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jumat malam Sabtu 2 minggu yang lalu ada sebuah hadis yang disampaikan baginda Rasul, bila mana Allah bermaksud mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malakul maut dari arah-arah mulut, di mana malakul maut tujuannya untuk mencabut ruhnya seorang hamba dari arah mulutnya. Tapi tiba-tiba dari arah mulut ada kalimat zikir yang keluar dari mulut seorang hamba, dan dari mulut itu mengatakan la sabila laka min hadil jihah, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut ketika kau mengambil ruh dari arah mulut ini. Maka lisan dalam mulut itu berjalan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, maka malakul maut pun akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata malakul maut kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu telah berkata ini dan itu. Maka Allah mengatakan kepada malakul maut, hendaklah engkau mencabut dari jalan yang lain. Jadi kalau dari mulut udah nggak bisa, lantaran dari mulut keluar kalimat-kalimat zikir, coba cari jalan yang lain, kata Allah. Maka malakul maut datang dari arah tangan hamba yang ingin dicabut nyawa. Tiba-tiba dari arah tangan pun patah rujus sodakoh. Ini tangan berkata dengan sebab sodakohnya, dan berkata tangan ini la sabila laka ilaihi, tidak ada jalan bagimu dari arah tangan ini, karena sesungguhnya dari tangan inilah bersedekah dengan sedekah yang banyak, mengusap dengan sebab tangan ini akan kepalanya anak-anak yatim, dan dengan sebab tangan inilah mencatat dengan kolam, dengan pena, lalu memukul dengan pedang akan pundak-pundaknya orang-orang kufar. Nah, setelah itu malakul maut datang lagi kepada arah kaki. Dari arah kaki pun mengatakan la sabila laka, tidak ada jalan bagimu dari sebab arahku, karena sesungguhnya dari arah kaki ini telah melangkah dengan sebab kaki akan salat berjamaah, melangkah untuk menjenguk orang-orang yang sakit, melangkah untuk duduk di tempat ilmu, melangkah untuk mengajar. Lalu malakul maut datang kepada telinga seorang hamba untuk dicabut nyawa lewat arah telinga. Tapi telinga pun mengatakan la sabila laka min jihati, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena sesungguhnya dari arah telinga ini sami'a bil Quran, telinga ini suka dipakai untuk mendengar Al-Quran. Wal azan, dan telinga ini suka untuk mendengarkan azan. Wa zikra, dan telinga ini suka mendengar kalimat-kalimat zikir. Wa nasihat, dan nasihat. Maka kata ini telinga, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut untuk kau mencabut ruhku dari arah telinga. Nah, malam ini menyambung tentang bagaimana cara malakul maut untuk mengambil nyawa seorang hamba. Saya baca nanti untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaji'u ilal ainaini fatakulani la sabila laka min kibalina fa innahu nazara bina ilal masahibi wa wujuhil ulama'i wal walidaini wassulaha'i. Akhirnya malakul maut
Dari arah tangan nggak bisa untuk mencabut nyawa. Dari arah kaki tidak bisa untuk mencabut nyawa. Dari arah mulut dan telinga tidak bisa untuk mencabut nyawa si fulan. Akhirnya fayaji'u, datanglah malakul maut ilal ainaini, akan kedua mata si fulan. Barangkali lewat mata nih ruhnya dicabut bisa. Fatakulani, akhirnya dua mata itu berkata, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut, min kibalina, kalau kau ambil ruhku dari arah mata, nggak ada jalan. Kenapa? Sebab fa innau, maka sesungguhnya kedua mata ini, nazara bina, memandang dengan sebab dua mata ini, ilal masahibi, akan Quran. Jadi mata selalu memandang Al-Quran. Masya Allah. Malakul maut udah pengen nyabut nyawa dari mata, kata mata nggak ada jalan dari sini mah. Sebab dari mata ini selalu memandang Al-Quran, melihat-lihat Al-Quran, wa wujuhil ulama, dan memandang wajahnya para ulama, memandang wajah para ulama, wal walidaini, dan memandang kedua orang tua. Jadi mata ini nanti bersaksi, jangan lewat sinilah pengen nyambut nyawa mah. Ini dua mata selalu mandang ulama, mandang kedua orang tua, tapi mandang orang tua dengan perhatian dan kasih sayang. Wasulahai, dan dengan dua mata ini memandang orang-orang soleh, memandang orang-orang soleh. Dulu para jamaah, ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi di Baghdad. Itu ada satu masa kekeringan, sampai masyarakat sini, masyarakat pada saat itu di Baghdad mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Wah, rame itu orang, bahkan ulama-ulama di depan buat munajat ke Allah, minta air biar turun, air hujan biar turun. Tapi nggak turun-turun air hujan. Tiba-tiba datang seorang pemuda, cuman ngangkat tangan begini, hujan besar. Cepat itu dengan doanya. Lalu ada ulama yang mendekati, kenapa engkau hanya sekedar mengangkat tangan, lalu langsung diturunkan hujan oleh Allah? Kata ini anak muda, karena di otakku aku bertawasul dengan ulama soleh. Karena dari pandangan mataku pernah melihat seorang ulama soleh, lalu aku masukkan ke dalam otakku, maka aku memohon kepada Allah, ya Allah, keberkahan kemuliaan ulama soleh tersebut yang sudah aku melihat dengan pandangan matanya, dengan pandangan mataku, turunkan air hujan. Gak lama tuh air hujan apa jemaah? Turun. Artinya begini bah, orang soleh itu bisa dipakai tawasul. Orang soleh itu bisa dipakai tawasul, asalkan kita memang pernah melihat orang soleh tersebut. Makanya kalau ada segala sesuatu yang kayaknya buntu nih, karena memang dari tahun 90 sampai 94 saya ngalamin almarhum Kiai Jakhar Apandi Manonjaya. Makanya kalau ini rakyat ke Allah, ya Allah, pandangan mata ini pernah melihat Kiai Jakhar Apandi, kesolehannya, keberkahan ngajar tauhidnya. Maka jalan yang buntu ini berikan kelapangan ya Allah. Itu pakai itu aja tuh kadang-kadang, dengan pandangan mata yang pernah melihat. Nah, mata tadi begitu pengen dicari ruh dari arah mata, ini mata ngomong begitu. Kami memandang mushaf, memandang Quran, memandang wajah ulama, memandang kedua orang tua dengan perhatian, wasulahai, dan kami dengan kedua mata ini memandang orang-orang soleh. Terus bagaimana malakul maut? Bayan soripu malakul maut ilallahi ta'ala, maka malakul maut menghadap ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, sambil berkata malakul maut, curhat malakul maut, susah habis nyabut nyawa dari mana nih, dari arah mana aja nggak kena ini. Ya Rabbi, kata malakul maut, inna abdaka yaqulu kaza wa kaza. Ya Allah, hambamu ini yang aku pengen cabut nyawa, dia berkata kaza wa kaza, demikian dan demikian.
Fayaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, ya malakul maut alik ismi ala kafika. Begini kata Allah caranya, ya malakul maut alik, simpan ismi, namaku Allah, ala kafika, di atas telapak tanganmu. Jadi malakul maut punya telapak tangan. Akhirnya malakul maut nulis di telapak tangannya itu nama Allah. Tulis nama Allah di telapak tangannya malaikat. Wa azharahu, nanti ketika kau selesai menulis namaku Allah di telapak tanganku, perlihatkan kepada ruh hambaku. Jadi walaupun di depan jasanya, lihatin nih nama Allah di depan pandangan si hamba tersebut. Hatta yarahu, sehingga hamba tersebut melihat namaku dalam telapak tanganmu. Fayakhruju, maka keluar ini malakul maut. Setelah berkomunikasi menghadap Allah, malakul maut langsung pergi. Fayaktubu ismallahi ala kafihi, maka malakul maut menulis nama Allah itu di atas telapak tangannya malaikat. Fayarahu, maka memandang ini abid, ini hamba, ruhal abdi, akan ruhnya seorang hamba. Fata'ajjabahu, maka kagum ini ruh. Jadi ruh yang ada di dalam badan itu melihat di telapak tangannya malaikat ada nama Allah. Fata'ajjabahu, kaget, kagum ini ruh akan memandang nama Allah. Fayakhruju, maka keluar ruhul abdi, ruhnya seorang hamba, bi barakati ismihi, dengan berkah nama Allah. Dengan sendirinya ketika malakul maut menulis nama Allah di telapak tangan, dengan sendirinya orang-orang yang memandang lafaz Allah tadi, ruh hamba tadi keluar dengan sendirinya berkah nama Allah. Patan soripu, maka hilanglah anhu, daripada ruh tersebut, mirorotan naz'i, akan sakitnya dicabut nyawa. Jadi begitu memandang nama Allah, tiba-tiba ruh itu keluar dengan sendirinya. Dan payan soripu, menjadi hilang dari ruh tersebut, mirorotan naz'i, akan sakitnya dicabut nyawa. Maka ada sebuah pertanyaan, afala yansorifu anhul azabul qadhi, apakah menjadi hilang dari hamba al-azabu, yaitu siksa, al-fadhi'i, yang sangat mengerikan. Idza kataba ala sudurihim ismallahi ta'ala, apabila sudah menyangkut dalam hati hamba tersebut ismallahi ta'ala, akan nama Allah. Artinya begini, tidak akan pernah, walaupun sakaratul maut itu pedih, sakit, tapi sakit itu akan hilang dengan memandang nama Allah. Artinya kalau dalam lubuk hati seseorang itu sudah tertancap lafaz Allah, maka insya Allah sakitnya sakaratul maut akan hilang dengan ada patrian nama Allah dalam ruang kalbu kita. Masya Allah. Kayak ada sahabat, sesakit apapun sahabat, berbulan-bulan nggak ketemu kanjeng Nabi. Begitu Nabi Muhammad ada di pandangan orang yang sakit selama berbulan-bulan, rasa sakitnya hilang. Ketemu sama siapa jemaah? Sama Nabi Muhammad. Begitupun rasa sakitnya sakaratul maut dicabut oleh malakul maut akan hilang dengan kenikmatan, yaitu ada lafaz Allah dalam hatinya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi fala yansarifu anhumul azabu wa ahwalal qiyamah. Maka apakah Allah akan menjembarkan akan hati lil islami, akan menerima Islam, orang-orang yang menerima Islam dalam kehidupannya, maka ia akan dijembarkan hatinya oleh Allah Ta'ala, bahwa ala nurin min rabbi, maka adapun ia di atas cahaya Tuhannya. Fala yansarifu anhumul azabu ahwalul qiyamah, maka tidak akan pernah merasakan azab dan tidak akan pernah merasakan kebingungan besok di hari kiamat ketika ada Islam di dalam hatinya. Kita semua selalu ada lafaz Allah dalam hati kita dan ada lafaz Muhammad dalam hati kita. Bi baraka al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bahasa yang tadi jemaah, yang afala yansarifu anhumul azabu al-fadhi idza kataba ala sudurihim ismallahi ta'ala. Lo bahasa ini kita nyebah bahasa Kuningan, mual karasa nyeri jalma anu tertulis Allah dina hatena. Jadi kalau udah nyangkut lapat Allah dalam hatinya, sakaratul maut tidak akan terasa sakit. Masya Allah. Saya baca lagi sedikit jamaah untuk barangkali 5 menit buat cukup. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu karrama wajahu inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Jadi ada makalah kaul mulia yang disampaikan, ini kaul ucapan ini oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Disebut karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya dari mulai lahir sampai meninggal, dijaga sama Allah pandangan matanya melihat kemaluannya. Itu melihat kemaluan sendiri, apalagi melihat kemaluan orang lain. Sayyidina Ali itu dijaga kedua pandangan matanya. Kata Sayyidina Ali, inna min na'imi dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari sebagian nikmat dunia yang mencukupkan dirimu adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling agung yang ada di alam dunia ini adalah nikmat anugerah Islam yang Allah berikan kepada kita. Wa ikhrajuhu minadh-dhulumatil kubri ila nuril Islam. Karena awalnya kita gelap dalam keadaan Islam, tiba-tiba Allah munculkan cahaya Islam dalam sanubari kita. Jadi kalau dalam keadaan kebingungan apapun, kebingungan itu jangan mematahkan hati kita, karena ada sesuatu nikmat dunia yang Allah berikan buat kita, yaitu nikmat Islam, yang orang lain belum tentu dikasih nikmat ini. Biarin hartanya banyak, mobilnya bagus, kalau nggak ada Islam, nggak ada nikmat yang agung di dunia buat dirinya. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari kenikmatan dunia yang ada, yang mencukupkan kepada dirimu adalah nikmat anugerah Islam. Lah lantaran nikmat Islam ini anugerah, nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar, wajib buat kita jaga anak. Wajib buat kita jaga anak, tapi jauh lebih wajib jaga agama. Kita jagain anak wajib, tapi menjaga agama jauh lebih wajib daripada menjaga anak itu sendiri. Menjaga istri wajib, tapi menjaga agama jauh lebih wajib daripada istri. Siti Masito biarin anaknya dikorbanin buat diterjunin ke minyak yang sangat panas buat ngilangin agama, tetap Siti Masito nggak lepas agama Islam. Kata Firaun, Masito kalau nggak ninggalin agama, nih anak bakal diceburin nih di minyak yang mendidih panas. Ceburin, kata Masito. Diceburin. Masito, ntar kalau misalnya ninggalin agama, suami kamu bakal masuk nih di kuali yang dalamnya minyak yang mendidih yang panas. Kata Masito, ceburin. Bahkan anak yang masih menyusui, kalau nanti kau nggak masukkan, nggak meninggalkan agama, ini anak yang kecil juga bakal dimasukin ke kuali yang panas, minyak yang mendidih. Kata Masito, ceburin. Luar biasa. Tadinya mah ragu, ada ragunya, ini kasihan benar anak kecil nih. Tiba-tiba dari mulut anak kecil ini ngomong, baik, ya ummi, qi'i wala tataqaisi fa innaki alal haqqi. Umi, jangan ragu, Umi. Jangan ragu untuk menceburkan saya. Fa innaki alal haqqi, engkau dalam kebenaran. Wala tataqaisi, jangan ragu Umi.
lemparkan saja Umi, lemparin. Jadi anak semuanya meninggal, suaminya meninggal, buat mempertahankan nilai agama. Jadi kalau agama ini yang jadi anugerah yang terbesar, wajib buat kita untuk menjaganya, nilai agama. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Muslim, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali dalam kaul makalahnya, wa inna minas sugli yakfika at-ta'atu suglan. Sesungguhnya sebagian daripada kesibukan-kesibukan yang ada di alam dunia, yakfika, yang mencukupkan kesibukanmu di alam dunia ini, artinya kesibukan yang bikin nikmat. Apa kata Sayyidina Ali? At-ta'atu suglan, kesibukan di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kecukupan kesibukan yang bikin nikmat, kesibukan yang membuat indah adalah kesibukan taat kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang paling anugerah kesibukan itu yaitu kesibukan di dalam urusan taat kepada Allah Ta'ala. 24 jam diniatin taat sama Allah. Hatta Ma'asim ini jualan niatin taat. Niatin taat. Urusan 24 jam tidur aja kudu diniatin taat sama Allah. Ya Allah, saya tidur untuk menunjang ketaatan pun ntar malam. Kan Pak Yus kan tidur jam berapa biasa Pak Yus? Tidur biasa aja jam berapa? Jam 10. Abah sama bayar jam 10 ya. Jam 10 ntar bangun setengah 3 udah bangun. Nah, tidurnya diniatin taat untuk menunjang nilai taat yang lain. Karena tidak ada kesibukan yang paling mencukupkan, yang paling nikmat, yaitu kesibukan taat kepada Allah. Kayak apa itu? Imam Ghazali, betul Imam Ghazali, uduknya sholat isya bisa dipakai untuk sholat apa? Sholat subuh. Uduknya sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Artinya memang Imam Ghazali ya terus aja taatnya memang ke Allah mendekatnya. Berapa tahun itu sampai jalan situ? 40 tahun Pak Haji Miswar, Imam Ghazali. Ada orang yang nanya, kalau begitu nggak pernah hubungan intim dong Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, emang ada waktu pagi katanya. Emang ada waktu pagi? Kan waktu bukan malam doang, ada waktu saatnya pagi. Imam Ghazali wudhu salat isya bisa dipakai untuk salat subuh. 40 tahun nggak tidurnya Imam Ghazali buat ngedeketin dirinya ke Allah. Nggak ada hati goplah Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, yang terakhir, wa inna minal ibrah al-izzah yakfika al-mautu ibratan. Dan sesungguhnya dari sekian nasihat-nasihat yang mencukupkan adalah al-mautu, adalah kematian. Jadi nasihat yang paling berharga buat diri kita adalah nasihat kematian. Ada tetangga meninggal, itu nasihat itu, kematian itu jadi nasihat yang berharga. Jadi ya Allah, barangkali dia sekarang, saya barangkali besok. Jadi pelajaran yang berharga yaitu kematian. Tasiru ilal ajali. Saya baca zaman ini sedikit syair. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiru ilal ajali min kulli lahzatin walam ara mislal mauti haqqan. Kata syair ini, nasiru ilal ajal min kulli lahzat. Aku berjalan akan ajalku min kulli lahzatin, dari setiap detiknya. Jadi kita jalan ini setiap detik menuju kematian. Setiap detiknya kami berjalan dalam urusan kematian diriku. Ya mau ngapain lagi, emang kita jalan pengen nyambut kematian kita. Kita kemarin emang lagi menyambut kematian kita. Terus berjalan kemana lagi? Sedang berjalan menuju kematian kita. Nasiru ilal ajali min kulli lahzah. Kami berjalan akan ajalku dari setiap detiknya. Walam ara mistal mauti haqqan. Dan tidaklah aku melihat seumpama kematian haqqan, akan kebenaran. Jadi kalau kita harapan pengen kaya, belum tentu. Kalau punya keinginan untuk jadi pejabat, belum tentu. Tapi kalau keinginan pengen mati, pasti jemaah. Itu merupakan sebuah hak buat kita semua. Kita baca suratul Fatihah,
Mudah-mudahan malam ini jadi malam berkah buat kita semua. Allah tambahkan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat selamat, dan juga nikmat Allah tanamkan nilai iman dan Islam kepada diri kita, kepada keluarga-keluarga kita, sehingga kita wafat pulang ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.